Selamat malam sahabat semua, kita berjumpa lagi. Kita sekarang akan membahas tentang sastra. Jadi sudah cukup lama kita tidak membahas sastra karena berbagai hal. Akhirnya di malam ini kita sekarang membahas tentang sastra lagi. Sastra yang akan kita bahas sekarang ini adalah sastra yang sangat terkenal. Jika di Bali, sastra ini adalah salah satu yang paling terkenal. Jadi sastra Calon Arang itu sangat populer di jagat kecil bernama Bali ini. Bahkan namanya itu lebih banyak disebut-sebut oleh masyarakat daripada nama seorang gubernur Bali, semisal Pak Koster dan pendahulu-pendahulunya. Bahkan lontar atau sastra kisah Calon Arang ini lebih populer daripada nama Empu Barada itu sendiri. Sastra Calon Arang mendapatkan audiensinya justru di jagat Bali Pulina ini, bukannya di jagat babat tanah Jawa, yaitu di Kediri sebagai asalnya. Nama Calon Arang dihubungkan dengan Rangda atau Rangda itu ya, dikaitkan dengan Durga, dikonotasikan dengan pura dalam, dengan kematian, dikaitkan dengan kuburan, kemudian dengan pura Merajapati, dan dikaitkan juga bahkan dengan elitnya para leak yang kita ketahui. Seperti semua nama-nama itulah peta mistis yang ada pada pikiran dan batin kebanyakan masyarakat di Bali. Bermacam-macam bentuk apresiasi orang Bali dari zaman dulu hingga zaman sekarang terhadap kehebatan Calon Arang, wibawa dan aura Calon Arang sangat disegani sampai menyusup ke darah dan sumsum masyarakat kita ini. Orang-orang mengetahui cerita Calon Arang tidak melulu melalui pembacaan. Ada sandra tari, ada wayang yang mengisahkan Calon Arang ini, ada arca, ada lukisan, ada obrolan, ya, ada obrolan tak henti-hentinya tentang kisah Calon Arang ini. Termasuk ada beberapa teks yang lahir di Bali terinspirasi oleh sastra dari Calon Arang ini. Lama setelah cerita Calon Arang populer di Bali, ya, muncullah keguritan I Gede Basur. Keguritan yang satu ini juga sangat terkenal di Bali ini. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah keguritan, juga sebagai pedoman. Pedoman seni pada pertunjukan dan apresiasi dalam kelompok mabebesan itu kebanyakan mempunyai pedoman dari keguritan ini. Sebagai seorang intelektual dalang pada masanya, pengarang keguritan I Gede Basur jelas menyimak habis cerita dari teks atau sastra Calon Arang ini. Tidak hanya sekedar menyimak, di dalam karyanya ia sepertinya menuliskan resepsinya atas teks Calon Arang. Pengarang keguritan I Gede Basur bahkan juga menunjukkan penyikapannya atas Calon Arang tersebut. Pengarang keguritan I Gede Basur terbukti tidak sekedar melestarikan teks, tapi ia ikut mengembangkannya. Sebagai audiens dari kedua karya itu,
kita berasumsi bahwa teks Calon Arang telah mengilhami lahirnya keguritan I Gede Basur. Yang tidak kita ketahui dengan pasti adalah motif yang ada di pengarang keguritan I Gede Basur tersebut. Apakah ia ingin membuat sebuah teks tandingan atau kisah tandingan? Adakah sesuatu yang hendak ditentangnya dengan membuat cerita baru atau teks keguritan baru tersebut? Kegelisahan batin macam apa yang membuatnya demikian tekun menyusun kata-kata bertembang untuk merampungkan keguritan I Gede Basur itu? Yang menghubungkan keguritan I Gede Basur dengan Calon Arang justru pertentangan-pertentangan yang ada di antara keduanya. Apabila tokoh Bunda Calon Arang di sastra Calon Arang adalah seorang janda, maka tokoh I Gede Basur adalah seorang duda. Ya, kebalikannya. Jika tokoh Calon Arang berasal dari babat tanah Jawa, I Gede Basur asli kelahiran Jagat Bali, Bulina. Anak Bunda Calon Arang adalah seorang gadis yang dijauhi oleh para pemuda desa karena kecalonarangan ibunya itu. Sebaliknya, anak I Gede Basur adalah seorang pemuda yang dijauhi para gadis desa karena kebasuran ayahnya. Calon Arang dan putrinya diposisikan sebagai pihak yang menanti datangnya pinangan, sedangkan I Gede Basur dan anaknya diposisikan sebagai pihak yang proaktif meminang. Anak dari ibu Calon Arang dipinang atas nama Cinta Baula Chandra. Akan tetapi anak I Gede Basur ditolak atas nama Cinta oleh anak gadis I Nyoman Karang. Apabila ibu Calon Arang dikalahkan oleh Empu Barada, seorang pendeta kerajaan, ternyata I Gede Basur dikalahkan oleh seorang balian jelata tani dari desa. Jika ibu Calon Arang akhirnya diruat kembali menjadi manusia biasa, maka nasib I Gede Basur mati kembali menjadi tanah. Begitu juga dan begitu saja. Tanpa ada acara ruat-ruatan. Jika di sastra Calon Arang berbentuk kekawin dengan Wirama Sekar Agung, maka teks I Gede Basur dalam bentuk keguritan dengan tembang Sekar Alit. Ibu Calon Arang dimodifikasi menjadi Sandratari Kolosal. Basur menjadi judul pementasan kelompok Arja. Itulah pertentangannya satu sama lainnya seperti dengan sengaja dipertentangkan. Justru perbedaan-perbedaan itulah yang pada akhirnya menggiring pikiran kita pada pertanyaan, ada hubungan apakah sebenarnya di antara keduanya? Kenapa teks I Gede Basur muncul dengan ciri-ciri penokohan yang bertolak belakang dengan ciri-ciri penokohan yang ada dalam sastra Calon Arang? Semakin dalam kita memasukinya, semakin jauh kita meninggalkan perbedaan-perbedaan itu di belakang. Dan semakin nampak persamaan-persamaan yang sebelumnya sangat samar-samar. Perbedaan-perbedaan itu terdapat pada kulitnya, sedangkan persamaan-persamaannya ada pada isi yang terkandung di dalamnya. Seperti berikut inilah persamaan-persamaan tokoh I Gede Basur dengan ibu Calon Arang itu. Keduanya adalah praktisi dari keilmuan. Itu rupanya berangkat dari titik yang sama, yaitu Bayu Kroda, yaitu energi marah itu. Keduanya alumnus dari universitas yang sama, yaitu Setro Gondomayu. Keduanya punya tokoh pujaan yang sama, yaitu Mahadurga Dewi.
Keduanya melakukan pembalasan dengan cara yang sama, yaitu dengan Desti. Keduanya beroperasi pada waktu yang sama, yaitu telenging wengi atau di tengah malam itu. Keduanya mengalami nasib yang tidak jauh berbeda, yaitu kalah besar. Dan keduanya dikalahkan oleh simbol ketinggian jana, yaitu simbol kebijaksanaan dalam wujud seorang lelaki yang baik. Apa yang ingin dicapai pada atau oleh penulis dari pengarang Keguritan Iki Dibasuh dengan membalikkan perwataan tokoh ceritanya dari tokoh kisah di Calon Arang tersebut? Apakah pengarang Keguritan Iki Dibasuh itu ingin mengatakan bahwa masalah Desti sungguhnya bukan hanya urusan perempuan, tapi justru laki lebih dominan? Mungkin begitu. Di seluruh Mayapada ini pada dasarnya atau pada masanya masing-masing ada pandangan yang selalu menghubungkan perempuan dengan ilmu-ilmu yang begitu, yaitu Desti dan semacamnya, yang secara melembaga. Walaupun masing-masing kebudayaan itu menjelaskan dengan caranya yang berbeda-beda, namun tetap ada prinsip yang sama yang melatar belakangi mengapa justru perempuan yang berada di posisi itu. Prinsip itu ternyata adalah kelelakian. Maka hampir di setiap sudut dunia di Mayapada kita ini, kita pasti mendengar adanya cerita tentang perburuan pada tukang sihir perempuan. Sering kita mendengarnya. Di Bali, prinsip kelelakian itu sangat jelas jauh sebelum teks Calon Arang masuk ke Bali. Prinsip itu nampaknya sudah mengakar kuat di pikiran orang-orang Bali dari zaman dulu. Kehadiran teks Calon Arang semakin mengesahkannya. Pandangan bahwa ada hubungan mesra antara perempuan dengan Desti semakin menemukan pembenarannya. Tapi pada halnya dengan pengarang Keguritan Iki Dibasuh, sepertinya pengarang Keguritan Iki Dibasuh itu justru ingin mengatakan bahwa Desti itu sungguhnya bebas dari kekotomi laki atau perempuan. Apakah pengarang Keguritan Iki Dibasuh hendak mengimbangi karya sastra yang bersetting kerajaan pada cerita yang bersetting di desa? Apakah ia ingin menghadirkan tokoh-tokoh yang bukan Prabu dan bukan pandita kerajaan, tapi justru para jelata tani, keluarga Inyoman Karang dan keluarga Iki Dibasuh? Bukan tanpa alasan bila di masa itu banyak peneliti berpikir tentang sastra yang dianggap bersifat istana sentris. Bukan pula tanpa pembuktian ketika intelektual otodidak di luar istana mengembangkan sekolah mereka sebagai pusat kebudayaan baru yang dinamis, subur, produktif, dan inspiratif. Banyak pertanyaan bisa diajukan seputar motif pengarang Keguritan Iki Dibasuh ini. Pertanyaan-pertanyaan itu memang sah adanya karena kemunculan teks Iki Dibasuh adalah sebuah contoh resepsi seorang pembaca teks dari sastra Calon Arang. Pembaca yang membuat resepsi itu, yaitu kebetulan adalah seorang pengarang. Jika ia bukan pengarang, barangkali resepsi teks itu akan menghadap pada pikiran saja. Ketika seorang pengarangnya telah meninggal, kita tidak bisa lagi meminta keterangannya tentang resepsinya itu. Pada hasil karyanya, itulah hendaknya kita bertanya. Dan pada pemahaman diri kita sendirilah jawabannya harus kita cari. Membaca sungguh bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Kebudayaan literer menjadi sangat maju ketika sebuah teks disambut oleh kelahiran teks-teks berikutnya. Justru di Bali, fenomena ini menemukan tempatnya yang subur. Teks Calon Arang disambut oleh Keguritan Iki Dibasuh. Kekawin Gajah Mada disambut oleh Kekawin Kebo Ewa. Teks Samara Rencana dibalas dengan teks Sara Kusuma.
dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Akhirnya, kita merasa tidak sekedar berhutang kepada para pengarang, kita juga merasa berhutang kepada masyarakat yang tidak serta-merta mengamuk ketika teks pengarangnya ini, teks pengangannya itu dihadang oleh teks yang bertolak belakang. Itu teks yang sudah menjadi angan-angannya, dipegangan, bahkan itu akan ada teks yang mengimbanginya dengan latar belakang yang sebetulnya tidak jauh berbeda. Dengan apakah hutang itu bisa dilunasi nanti? Hutang sastra dibayar dengan karya.